Halo Sobat Kesus sekalian, apa kabar semuanya? Pastinya tetap sehat dan bahagia ya. Mana nih yang suka main game? Atau ada yang lagi cari pengganti sound card murah yang bisa sekalian charge? Kebetulan saya mau nge-share DAC yang digadang-gadang bisa bikin main game Battle Royale jadi lebih nyata, yaitu Blackstone GS1 Mark II 3-in-1 di kisaran harga 150.000 sampai 250.000-an yang agak casual lah ya. Jadi gimana nih impresinya? Yuk kita unboxing dulu. Pada kemasannya tertulis sampel rate-nya bisa mendukung hingga 24 bit 96 kHz, mendukung fast charging PD 3.0 dengan konektor USB tipe C, disertai 3 port konektivitas dan bisa langsung plug and play tanpa install driver. Juga kompatibel dengan iPad Pro. Di dalam kemasan ada kartu garansi dan user manualnya. Juga disertakan semacam lempeng besi dengan perekat. Blackstone GS1 ini sudah di tangan saya sekitar 3 minggu lebih, hampir sebulan lah, dan sudah diuji menggunakan smartphone dan laptop sehari-hari saya. Dan sampai sekarang, saya belum nemuin masalah yang berarti ya. Blackstone GS1 3-in-1 ini masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Oke, lanjut kita bedah fisiknya dulu ya. Blackstone GS1 varian 3-in-1 ini punya bentuk memanjang dengan casing yang terbuat dari plastik dan dengan badan utamanya berukuran sedikit lebih pendek dari jari telunjuk saya. Untuk kabel konektornya menggunakan lapisan bulletproof nylon braid dengan lapisan dalam TPE yang terasa kuat dan agak keras. Untuk kepala konektornya menggunakan konektor USB tipe C yang kompatibel dengan HP Android keluaran baru, iPad Pro, dan MacBook Pro. Colokan untuk jack audio 3,5 mm-nya ada di bagian bawah ujung casing GS1, sedangkan di bagian sampingnya terdapat dua colokan USB tipe C, yang satu untuk headset dengan konektor tipe C seperti AKG Samsung seri S, dan satu lagi untuk charger. Seperti yang dikatakan sekilas pada waktu unboxing, GS1 mendukung fast charging PD 3.0 atau Power Delivery 3.0 yang kompatibel dengan MacBook Pro atau iPad Pro. Pada bagian dasarnya ini terdapat magnet supaya bisa menempel dengan lempengan besi yang disertakan di dalam kemasan Blackstone GS1. Untuk tes, baik musik, gaming, ataupun menonton film, saya menggunakan beberapa IM dan headphone seperti TRN MT1, KZ-EDX Pro, dan Blackstone G800. Juga laptop sehari-hari, terutama untuk musik dan menonton movie. Untuk tes mendengarkan musik ini, saya menggunakan sumber musik dari Spotify, juga koleksi pribadi berupa file VLC, WAV, dan MP3. Untuk suara saat memainkan musik ini, ada sedikit perbedaan yang lebih terdengar, baik di laptop maupun di smartphone, antara dicolok GS1 dan tidak, seperti pada bassnya yang jadi sedikit lebih rapi dan tingkat buminya sedikit lebih berkurang. Separasinya agak lebih terpisah ya, dibandingkan dengan dicolok langsung, yang bisa berefek pada vokal yang lebih bersih. Saya juga merasa bagian mid jadi terasa sedikit lebih lembut atau smooth. Juga ada kesan suara vokal yang biasanya agak tipis, jadi terasa lebih tebal dan lebih berbentuk. Sedangkan pada bagian treble, sepertinya masih sama. Sound signature juga tidak berubah, alias tetap sama sesuai earphone. Tapi kesan kedalaman agak lebih terasa, dan imagingnya terasa sedikit lebih rapi, dan lebih akurat di volume tinggi ketika diuji dengan KZ-EDX biasa. Lalu untuk gaming experience, saya masih menggunakan PUBG Mobile dan PUBG New State. Device pengujian saya menggunakan 3 buah ponsel, yaitu Vivo V19, Oppo F1s, dan Oppo F9. Perbedaan suara terdengar di device yang berbeda dengan game yang sama. Perbedaan yang paling terasa itu ada di Vivo V19 tanpa konverter atau colok langsung, di mana keluaran suara surround Vivo V19 tanpa GS1 itu terasa lebih sempit dan kurang lapang. Pas dicolok Blackstone GS1, jadi terasa lebih luas, lebih melingkupi, dan lebih punya kesan kedalaman. Imagingnya juga jadi lebih akurat, suara langkah kaki dari kejauhan yang terdengar samar bisa terasa lebih tegas dan lebih jauh daya jangkaunya. Kalau untuk depan belakangnya masih nggak terlalu signifikan ya, tapi kiri kanannya lebih terasa dibandingkan dicolok langsung. Suara tembakan dari kejauhan juga lebih terasa, dan suara langkah tetap bisa terdengar sekalipun ada pesawat yang lewat. Tapi kesan suara yang cukup terasa di Vivo V19 ini terdengar berbeda dengan kesan suara Oppo F1s atau F9 yang dicolok melalui konverter tambahan, di mana hampir sama aja suaranya antara colok langsung atau colok via Blackstone GS1 dengan konverter. Efek 3D surround terasa sama aja atau hanya sedikit perbedaannya. Begitu juga dengan efek-efek suara lainnya. Tapi karena saya berusaha mencari perbedaannya,
Ya entah placebo atau bukan ya, tapi sepertinya suara langkah kaki terasa lebih tegas dan lebih berderap dibandingkan colok langsung. Suara tembakan dari kejauhan juga sepertinya lebih bersih dan lebih terdengar kalau dicolok GH1. Dan satu lagi, sepertinya imagingnya jadi sedikit lebih rapi. Hal ini konsisten terdengar dengan 4 headset yang berbeda, yaitu TRN MT1, KZ IDX Pro, dan IDX biasa. Juga Plexton G800. Kalau menonton film, biasanya saya pakai laptop yang layarnya lebih besar daripada smartphone. Saya gunakan sampel dua genre film seperti anime dan action movie. Ada beberapa perbedaan yang terasa, seperti suara percakapan para aktor yang terasa sedikit lebih bersih dan jelas. Nggak tambah maju ya, hanya pronunsiasinya lebih terdengar. Suara pada saat pertempuran, seperti pada Avenger Endgame, entah bagaimana terasa lebih dinamis dan megah. Kesan surround agak lebih melingkupi, seperti menonton di bioskop. Dan sepertinya ada peningkatan pada efek bunyi dentuman atau terasa lebih blur kalau dibandingkan tidak dicolok GH1. Padahal biasanya pada musik, justru bassnya itu terasa lebih diketatkan sedikit. Suara pecahan kaca, pedang yang beradu, tembakan senjata, atau percakapan di sela pertempuran itu terasa lebih rapi dan tertata. Plexton GH1 sepertinya memang bisa memberikan peningkatan dalam tata kelola suara, terutama untuk menonton film, baik action, perang, drama, atau anime. Ya terasa sedikit lebih hidup aja, menurut saya ya. Seperti yang sudah dibahas sedikit di depan, Plexton GH1 3-in-1 ini dilengkapi 3 port. Salah satunya adalah port charger. Ini dimaksudkan agar kita tetap bisa bermain game sambil ngecharge, sekalipun port charger ponsel digunakan untuk DAC Plexton GH1. Saat saya coba colok port charger GH1 ini dengan colokan charger USB tipe C di Vivo V19, ya saya berharap HP bisa di-charge sambil tetap mendengarkan suara game di headset saya. Yang terjadi, justru suara yang seharusnya diteruskan ke headset malah berubah ke speaker smartphone, walaupun memang bisa nge-charge ya. Hal ini tetap terjadi sekalipun settingan OTG berulang kali di-reset. Lanjut percobaan menggunakan konverter di smartphone Oppo F1s dan F9. Hasilnya malah nggak bisa dua-duanya. Charge nggak bisa, suara pun keluar lewat speaker. Pas saya baca speknya, GH1 memang mendukung fast charging power delivery 3.0 atau PD 3.0, di mana baru bisa berfungsi pada smartphone keluaran baru dengan USB tipe C. Jadi ya mungkin memang ini penyebabnya, nggak berfungsi di ponsel micro USB. Lalu apakah jadi boros daya kalau dicolok ke Plexton GH1? Oh iya, satu yang lupa saya beritahu, Plexton GH1 ini benar-benar bisa menaikkan daya keluaran. Misalkan 50% colok Plexton GH1 jauh lebih keras suaranya dibandingkan 50% colok biasa. Dan ketika saya uji, baik di Vivo V19 tanpa konverter maupun di Oppo F1s atau F9 dengan konverter dengan level volume yang setara, misalnya colok GH1 40% sama dengan 60% colok langsung. Daya yang disedot hampir sama, nggak tambah boros, nggak tambah hemat juga, seperti yang ada pada video. Baik dicolok via GH1 maupun langsung, sama-sama menghabiskan sekitar 6% daya baterai dalam satu ronde perang, berdurasi 12-14 menit. Untuk komunikasi, pada dus kemasannya ditulis bahwa Plexton GH1 3-in-1 ini bisa digunakan untuk berkomunikasi. Ini saya tes dengan dua ponsel, yaitu Vivo V19 dengan USB tipe C dan Oppo F1s dengan micro USB. Pada Vivo V19 dengan panggilan data atau WhatsApp, itu nggak ada suara yang masuk dari seberang ke kita. Tapi suara Vivo V19 masuk ke seberang. Komunikasi dua arah bisa berfungsi dengan baik kalau melalui panggilan seluler. Sedangkan kalau dicolok dengan konverter ke Oppo F1s dan melalui panggilan data atau WhatsApp, suara seberang itu nggak bisa masuk, tapi suara kita bisa sampai ke seberang. Hal yang sama juga terjadi dengan panggilan melalui jaringan seluler. Zong lah kalau pakai konverter ke micro USB. Jadi, apakah Plexton GH1 layak dibeli? Sebentar ya, kita lihat dulu pointernya. Buat yang DAC smartphone-nya mirip-mirip Vivo V19, peningkatan suara untuk gaming sejenis PUBG M ini cukup lumayan kok. Atau ada yang merasa drive force atau daya keluaran smartphone-nya kurang? GH1 ini beneran bisa bikin suara lebih keras, dan sekalipun dari plastik, tapi terasa cukup kokoh dan kuat. Sistemnya juga plug and play atau tinggal colok, nggak perlu install software. Buat nonton film, suaranya oke lah, bisa bikin sedikit lebih nyata. Tapi ada beberapa hal yang jadi kontra, seperti suara noise. GH1 ini sepertinya nggak bisa meredam noise dari IDX Pro atau IDX biasa. Malah, mungkin tambah kerasa. Lalu sejujurnya ya, di 3 device uji saya minus Vivo V19,
Entah bagaimana perubahan suaranya sama sekali nggak signifikan. Sampai kadang saya kepikiran, ini placebo apa beneran beda ya? Lalu fitur charge juga nggak berfungsi seperti seharusnya. Dan untuk port audio USB tipe C, saya belum coba, karena nggak punya jenis earphone-nya. Nah, dari beberapa poin pro dan kontra tersebut, bisa lah ya memberi gambaran kira-kira layak untuk Sobat Kesoy beli atau enggak. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk mendukung channel ini tetap berjalan ya. Karena subscribe itu gratis, dan orang yang murah hati nggak akan pernah berkekurangan. Salam Kesoy, sekalipun mungkin kita kere, tapi harus tetap asoy.